Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat yang mulia, saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah semuanya, marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha sekuat tenaga melaksanakan semua perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya. Telah maklum bahwa kita semua telah memasuki bulan Rajab, bulan yang mulia. Nabi Muhammad dalam memperhatikan bulan Rajab sampai memanjatkan doa yang sebagaimana diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik dalam Musnad Ahmad. Allahumma barik lana fi Rajaba wa sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, semoga Engkau memberkahi kami pada bulan Rajab dan Sya'ban. Semoga Engkau pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Seolah-olah bulan Rajab merupakan persiapan awal untuk menyambut bulan Ramadan. Ia menjadi tonggak dari rangkaian ibadah-ibadah penting pada bulan yang jatuh setelahnya, yaitu bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Para ulama berkata, sebagian ulama berkata, Rajabu syahruz zar'i wa Sya'banu syahrus saqi wa Ramadhanu syahrul hasadi. Rajab adalah bulan menanam, Sya'ban adalah bulan untuk menyirami, dan Ramadan adalah bulan panen. Maka dari itu marilah kita gunakan bulan Rajab ini dengan sebaik-baiknya, dengan memperbanyak amal soleh, istighfar, sedekah, puasa sunnah, dan lain sebagainya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sebagaimana kisah yang telah masyhur, pada bulan Rajab juga terdapat peristiwa ajaib dan mengagumkan berupa Isra wal Mi'raj, perjalanan Nabi dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, kemudian menuju Sidratul Muntaha. Berikut beberapa kisah yang dapat kita petik dari cerita Isra dan Mi'raj tersebut. Yang pertama adalah Isra dan Mi'raj adalah perkara yang hak karena syarih, sangat jelas dan eksplisit disebutkan dalam Al-Quran. Sebuah kejadian yang pasti terjadi, pasti benar, tak ada keraguan sama sekali meskipun akal manusia tidak dapat menjangkau. Semua hal aneh ini terjadi dalam rangka menguji dan mengukur ketebalan iman seseorang. Sebab manusia tersesat adalah orang yang hanya mengukur sebuah kebenaran, hanya bersandar pada akal semata. Kita harus menghindari arus pemikir yang hanya membanggakan akal dengan mengesampingkan kekuatan Allah yang lain. Karena tidak mustahil jika pola pikir demikian dilestarikan, akan menjadikan ajaran agama yang tidak cocok dengan akal akan ditolak dan diingkari. Na'udzubillah min dzalik.
Padahal model demikian adalah cara pandang iblis. Iblis itu disifati dengan awaluman qasadina bi ra'yihi, makhluk yang pertama kali mengukur kebenaran agama dengan akal sendiri. Yang kedua adalah sebelum Nabi Muhammad SAW menghadap Allah Subhanahu wa taala atau Mi'raj, beliau dibedah dadanya, dibersihkan hatinya, meskipun hati Nabi sebenarnya sudah pasti bersih karena beliau maksum, suci dari dosa. Sebagaimana yang ditulis pengarang Simtul Duror Habib Ali Al-Habsyi, wa ma akhrajal amlaku fi qalbihi adza walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhrin. Malaikat tidak menghilangkan kotoran dari hati Nabi, tapi agar hati yang suci semakin menjadi suci. Pembersihan hati ini dilakukan sebelum Rasulullah menerima tugas sholat 5 waktu. Ini juga pelajaran bagi kita sebagai umatnya yang banyak dosa, bahwa saat akan menghadap Allah Ta'ala, hendaknya lebih dahulu kita bersihkan hati kita. Hati kita masing-masing. Maksudnya apabila kita sholat harus dimulai dengan hati yang suci, khusyuk, tidak memikirkan bab dunia. Sampai Allah Ta'ala berfirman menggunakan lafal aqimus sholah, tidak if'alus sholah. Fi'lus sholah, yang penting melakukan rukun dan syarat sholat sudah disebut fi'lus sholah. Tapi iqamatus sholah yang maknanya adalah melaksanakan sholat dengan menjalankan syarat dan rukunnya. Syarat dan rukun sholat yang dohir dan syarat rukun sholat yang batin, yaitu khusyuk, hadirin. Lalu bagaimana agar dapat melaksanakan sholat dengan khusyuk? Hatim Al-Asom ditanya, kaifa tahsya'u fi sholatika? Bagaimana engkau dapat khusyuk dalam sholatmu? Maka ia menjawab, aku berdiri membayangkan Ka'bah ada di depanku. Aku membayangkan sirat di bawah telapak kakiku, surga ada di sebelah kananku, neraka ada di sebelah kiriku, dan malakul maut ada di belakangku. Hadirin hafizukumullah, dengan keterangan tadi kita semua dapat memahami bahwa sholat yang dimaksud dalam Al-Quran yaitu tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu bukan sholat biasa. Tidak hanya fi'lus sholah, namun harus iqamatus sholah. Sholat yang benar-benar khusyuk, khudur, dan hati suci. Semoga kita semua dan keluarga kita dapat menjadi semakin baik, dimudahkan dalam melaksanakan semua perintah Allah, mendapat ridha Allah Ta'ala, dan akhirnya masuk surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim, innahu huwal barur raufur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, wa lidzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma yasna'un, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul muta'ali 'anil musyarakati lisairil bashar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyul mu'tabar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur Islam wal muslimin wa ahlil kafarat wal musyrikin. Allahumma adfa'anna al bala wal amrad wal mihan wal fitan ma dhahar minhu batan min baladina hadha khassah wa bidal muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa balighna ramadan. Rabbi ij'alna muqimas salata wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.